Semangat pagi Sobat Saham Indonesia, berita saham terbaru dari Stock for Indonesia hadir kembali di hadapan Anda. Jangan kemana-mana, simak sampai habis. Oke, yang pertama ada berita dari Wall Street ya. Wall Streetnya turun nih berhari-hari. Nah, kira-kira IHSG hari ini bakal ikutan Wall Street nggak ya? Perdagangan kemarin Dow Jones ditutup 0,34% minus ya, S&P minus 0,76% dan Nasdaq paling dalam nih turun 1,11%. Sementara itu dari perang Ukraina dan Rusia ya ada perkembangan terbaru. Putin sesumbar nih malahan ya, serangan bakal lebih kejam. Aduh, kapan ya kan berakhir ya? Bikin dunia gonjang-ganjing, bahkan ke bursa saham juga terdampak. Dampaknya nih, yang pertama paling dirasakan adalah Argentina yang kacau balau. Korban pertama dari gelapnya dunia, Argentina bahkan inflasinya mencapai 78,5%. Wow, luar biasa. Bahkan diperkirakan sampai akhir tahun ini bisa mencapai 100%. Lalu dampaknya ke bursa saham tentunya sangat signifikan dan terutama ini dialami oleh Rusia ya. Bursa Moskow jebol 12%, nggak main-main ya. IHSG atau Wall Street jebol 2% aja luar biasa dampaknya ke saham, apalagi sampai minus 12% ya. Dan kejatuhan Wall Street juga merembet ke Asia. Bursa Asia bikin ngeri, waspada IHSG tumbang hari ini. Terbukti nih, kemarin IHSG anjlok lagi di bawah 7.000, indeks sektor energi terperosok. Coba sih kita lihat nih dari 10 saham yang paling dicampakkan asing tahun ini, dimulai dari Januari sampai sekarang Oktober, kira-kira apa aja sih sahamnya dan Sobat Saham Indonesia punya nggak sih sahamnya? Nah, ini dia daftarnya. Ada Bukalapak, kemudian ada MDKA, ada INTP, kemudian ada ACES, dan juga ada ISAT, ITMG, Mayora. Lalu ada TBIG juga, lalu ada HIL ya, rumah sakit. Dan juga Sido muncul. Sepertinya saham-saham yang disebutkan di sini ini banyak sekali nih yang dipunyai para investor maupun para trader ya. Ini saham-saham yang lumayan laris. Oke, dari kabar dunia dan bursa, kita beralih ke komoditi. Indonesia tegaskan larang ekspor, harga timah naik 3,14%. Apa kabarnya nih, Tins? Lalu beralih ke komoditi lain yaitu minyak yang jatuh karena kekhawatiran resesi melebihi prospek pasokan ketat. Pasti banyak yang take profit juga ya kan, karena kemarin habis naik berturut-turut sampai belasan persen dalam satu minggu dan akhirnya merosot juga. Kalau harga minyak naik, biasanya harga CPO juga turun ya, menuju level 970 US dollar per metric ton. Bagaimana nih nasib saham sawitnya ya kira-kira, semoga aja nggak ikut jebol ya. Berikutnya ada emas. Pergerakan harga emas hari ini berpeluang turun, dolar AS kian perkasa. Jadi dolarnya menguat, maka emasnya juga ada potensi nih untuk turun. Harga batu bara pun ikutan anjlok lagi, masih bisa tembus $400. Semoga aja lebih ngangkat lagi ya harga batu baranya, biar emiten batu bara kita ini juga nggak ikut anjlok. Sementara itu dari dunia transportasi ada imbas tarif naik, pesanan ojol tak sampai 5 kali sehari ya. Wajar naik karena kan BBM naik ya kan, jadi tarifnya naik, akhirnya pesanannya juga sepi. Ini juga akan mungkin berakibat ke Goto ya sebagai emiten Gojek. Dan ada ini nih yang belum kenalan sama LKH ya. Beliau adalah salah satu investor sukses di Indonesia yang memulai menjadi investor full time di tahun 96. Beliau sudah menjadi seorang triliuner. Tapi seperti halnya Warren Buffett yang walaupun menjadi seorang triliuner tetap memakai mobil yang lama, tidak ganti-ganti. Sampai sekarang nih beliau masih setia memakai mobil Volvo ya kan. Ini tahunnya 95 lagi ya. Coba kalau misalnya kita menjadi seorang triliuner, mungkin kita udah bisa koleksi berbagai macam mobil mewah. Itulah manusia ya. Tapi LK ini patut dicontoh, walaupun duitnya banyak tapi tidak bisa dipakai untuk menghambur-hamburkan ya kan, tidak dipakai untuk barang-barang mewah, tapi memang dipakai untuk investasi saham. Oke, saatnya kita tiba di berita emiten. Yang pertama ini ada Bank Muamalat atau AMAR yang jumlah pendaftarnya tumbuh. Bank Muamalat kuasai 42% pangsa pasar Haji Plus. Nah, ini kabar bagus bagi yang punya sahamnya AMAR ya. Karena potensinya masih bagus nih, tidak ada lagi PPKM di Mekah, di Madinah juga. Jadi bisa jadi nanti pangsa pasarnya bisa semakin naik.
Selanjutnya ada kabar dari Wi-Fi, rilis metaverse terbaru, solusi sinergi digital Wi-Fi incar 20 juta pengguna baru. Semoga berhasil nih program metaverse-nya ya, produknya. Bersaing secara sehat bersama WIRG tentunya dan emiten-emiten teknologi lainnya. Berikutnya kita ngomongin saham konstruksi. Yang pertama ada WSKT yang lagi-lagi mendapat duit pemerintah yaitu PMN ya. Akhirnya dari duit PMN itu nanti bisa menjalankan 2 proyek tol baru. 2 tol baru tersebut ada Tol Kayu Agung Palembang Betung dengan nilai 2 triliun dan Tol Ciawi Sukabumi dengan dana hampir 1 triliun. Oke, semoga lancar dan yang penting untung. Masih dari konstruksi, ada TOTL, Direktur Total Bangun Persada habiskan 47,8 juta, borong 150.000 saham TOTL ya. Borongnya nggak terlalu banyak tapi lumayan lah ya. Masih ada nih saham yang diborong yaitu IP, Asep Sulaiman Sabanda tambah kepemilikan saham IP. Akhirnya sekarang sahamnya total dari beliau adalah 11,41% dibandingkan sebelumnya ya, yang cuma 8,76%. Jadi ada kepercayaan lebih nih beliau akhirnya menambah sahamnya sendiri. Nah, yang belum tahu IP itu saham apa? PT Indo Purejo Pratama Tbk didirikan di Subang pada tahun 2019. Jadi belum terlalu lama ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Perusahaan itu bergerak di bidang usaha industri minyak kelapa dan produk dari kelapa. Selanjutnya kita beralih ke saham batubara. Pernya termurah ya, price earning ratio-nya termurah. Saham Atlas atau ARII bakal dikerek ke 650. Semoga saja nyampe ya. Tapi kalau bisa take profitnya sebelum itu tuh, karena ini pom-pomnya 650 ya. Selanjutnya dari pertambangan batubara, Bumi yang anak usahanya meraih penghargaan Subroto 2022 yang sangat terkenal yaitu PT Kaltim Prima Coal atau KPC ya. Ini berkali-kali mendapatkan penghargaan. Nah, dari Bumi kita ke BRMS ya. Bos Bumi Mineral Agus Projo sebut pabrik emas baru sudah rampung. Wah, pabrik emasnya sudah rampung nih. Jadi nanti ada tambahan lagi nih pendapatan dan semoga saja laba usahanya juga ikut naik. Pabrik emas terbarunya itu ada di Palu dan ini adalah pabrik emas kedua ya di Palu. Semoga lancar usahanya ya. Berikutnya dari MDKA, eksplorasi di 3 daerah. Merdeka Copper Gold atau MDKA gelontorkan 184 miliar, tidak main-main ya, dananya jumbo dipakai untuk eksplorasi 3 daerah. 3 daerah itu apa aja? Nah, 3 daerah itu ada di 7 bukit di Jawa Timur, kemudian ada di Pulau Wetar di Maluku Barat Daya dan Pani di Gorontalo ya pada triwulan 3 tahun ini. Kabar bagus juga nih dari Harum yang mendapatkan fasilitas kredit revolving hingga 390 juta US dollar. Pinjaman sebesar itu jatuh temponya lumayan sih, masih agak lama ya, di 31 Desember 2025. Dan pemberi pinjamannya juga ada beberapa bank, ada dari United Overseas, dari Bank UOB Indonesia juga. Ada dari Overseas Chinese Banking, Bank OCBC, NISP, DBS, BNGA, BTPN, dan beberapa bank lain. Nah, dari batubara, nikel, kita pindah ke gas. Pendapatan ESA kuartal 3 2022 ini tembus rekor, labanya melesatnya gila 1183%. Kira-kira pendapatan dan laba yang naik signifikan itu berasal dari mana ya? Ternyata 2 produknya memang mengalami kenaikan harga yang signifikan ya. Pertama ada gas ya, karena pasokan gas di Eropa itu sehubungan dengan konflik Rusia-Ukraina, harga gasnya masih tetap tinggi dengan disertai efek knock-on pada biaya produksi amoniak. Jadi tidak hanya gas ya, amoniak juga harganya naik ya. Ini sangat membantu ESA untuk mempertahankan kinerja yang solid. Selamat buat ESA dan kayaknya hari ini banyak yang borong sahamnya nih. Dan karena pendapatan dan labanya naik signifikan ini, maka untuk pertama kalinya nih ESA akan membagikan dividen sebesar 78,3 miliar rupiah. Kabar bagus, yang udah hold ESA lama akhirnya mendapatkan dividen juga ya. Dan dividen ini dibagikan sebesar 5 rupiah per lembar saham. Berarti satu lotnya dapat 500 rupiah, lumayan daripada nggak ada sama sekali ya. Yang terakhir kita ke aksi korporasi ya. Ada 9 emiten yang menggelar aksi korporasi hari ini di hari Selasa. Ada ASI hingga Bumi. Ada yang bagi dividen, ada juga yang menggelar RUPS. 9 emiten itu ada AALI yang tanggal kumdetnya hari ini ya di Tunai. Nah, ada kumdet juga ASI, kemudian ada kumdet juga BRAM dan pemberitahuan RUPS Bumi hari ini. Persetujuan private placement Anthony Salim ya, grup Salim. Lalu ada yang kelima, informasi pembayaran kupon seri BFIC dan tanggal akhir perdagangan
Di pasar tunai yaitu ITMA, PT Sumber Energi Andalan. Lalu ada tanggal DPS dividen tunai interim reliance Sekuritas Indonesia atau RELI. Yang ke-8 ada tanggal kumdet tunai SSMS, dan yang terakhir ada tanggal DPS dividen tunai TB. Sementara untuk aksi korporasi lain ada kami sediakan di grup kami yaitu Forum Trader dan Investor SFI ya. Nah, seperti yang akan melakukan RUPS ya, ada Baca, ada Wapo juga, kemudian ada GTBO. Dan perusahaan yang akan bagian dividen ada Auto yang kumdetnya 2 hari lagi tanggal 13 Oktober. Jangan ketinggalan ya, tapi ini sudah waktunya TP sebenarnya karena mendekati exchange. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.